Pernikahan terpaksa CEO. Bab 087. Sari benar-benar bingung tiba-tiba dipuji begitu. Wajahnya mungkin tampak datar-datar saja, tapi badannya sudah panas dingin. Bahkan Andi saja tidak pernah memujinya kalau tidak ada yang dia inginkan. Jujur saja, Sari benci dengan dirinya sendiri yang merasa senang hanya karena pujian ringan Elang. Dia merasa harga dirinya begitu rendah. Pemuda seperti Elang, yang kaya raya dan terkenal sudah pasti terbiasa mengutarakan kata-kata manis kepada perempuan lain. Sari mungkin hanya salah satu dari sekian banyak wanita yang pernah dipuji Elang. Sialnya, dia malah merasa senang. Sari mendadak teringat dengan kejadian beberapa jam lalu. Dia benar-benar bingung harus datang ke pesta pernikahan Cici dengan pakaian seperti apa. Elang memang mengundangnya, tapi Sari ragu. Apakah dia harus datang atau tidak? Makanya, dia membalas pesan Elang dan mengatakan kalau dirinya sibuk. Sari juga mendapatkan undangan dari Pandu. Disitulah Sari mulai dilema. Dia pikir, memakai alasan undangan dari Pandu mungkin akan menyelamatkannya dari rasa malu saat bertemu Elang. Aku harus pakai baju mana, ya? Gumam Sari. Dia memandangi tubuhnya sendiri di depan cermin berukuran besar di kamarnya. Selama menjadi tentara, Sari tidak terlalu memperhatikan soal penampilan sebagaimana seorang wanita pada umumnya. Asalkan nyaman dan bisa bebas bergerak, itu sudah cukup. Dia terbiasa dengan gerakan yang cepat dan cekatan saat pendidikan. Sari membongkar lemarinya. Isi lemarinya kebanyakan hanya pakaian bernuansa sporty, celana-celana kargo, dan pakaian polos yang benar-benar tidak cocok untuk dipakai di acara pesta. Lagi pula, Sari juga hampir tidak pernah menghadiri pesta. Kalaupun pernah, dia biasanya hanya memakai kemeja batik dan celana bahan formal saja. Tidak ada penampilan yang terlalu istimewa. Sari menggaruk kepalanya sendiri. Apa aku pakai kemeja batik aja kayak biasanya, ya? Dia mulai menggumam sendiri. Tadi, Rahmat sempat mengirimkan pesan kalau dia akan mampir ke rumah orang tua mereka bersama Cahya untuk menjemput Sari. Sekalian saja mereka berangkat bersama. Hingga detik ini, Sari tidak membalas pesan itu karena dilema harus ikut atau tidak. Mendadak, wajah Elang muncul di benak Sari. Dia langsung menggeleng, berusaha menghapus keberadaan wajah pemuda itu. Cek, kamu mikirin apa sih Sari? Sari memukul-mukul kepalanya sendiri. Namun karena kembali teringat dengan wajah Elang, entah mengapa Sari ingin tampil beda di acara Cici. Pesan dari Rahmat masuk lagi. Katanya, Sari harus sudah bersiap-siap saat Rahmat dan keluarganya datang nanti. Entah dorongan dari mana, Sari akhirnya datang ke butik Bu Rahayu. Ada berbagai gaun di sana. Memang saat ini bisnis butik itu belum sepenuhnya dijalankan kembali. Namun, beberapa pelanggan lama masih sering memesan pakaian dari desain-desain lama Bu Rahayu. Makanya, bisnisnya masih tetap berjalan meski tidak seperti dulu. Sari juga tidak terlalu paham dengan fashion, jadi dia hanya bantu-bantu komunikasi dengan perancang yang bekerja sama dengan mendiang ibunya. Sari memandangi gaun-gaun indah itu. Dia selalu teringat dengan ibunya ketika berada di sana. Lalu mata Sari mendadak menangkap sebuah gaun berwarna forest green di ujung ruangan. Potongan gaun itu sederhana, tanpa payet berkilau sama sekali. Hanya ada rempel beraksen pita di bagian pinggang. Jika dibandingkan dengan gaun-gaun lainnya, gaun forest green itu tampak biasa saja. Namun, entah mengapa Sari tertarik. Aku nggak ingat ada gaun ini di sini, gumam Sari. Jemarinya mengelus material gaun itu dan terasa sejuk. Kebetulan, Sari suka pakaian yang bahan kainnya dingin.
Sari menjajal gaun forest green itu dan menatap pantulan dirinya sendiri di depan cermin butik. Entah bagaimana, ukuran gaun itu sangat pas. Sari sedikit insecure dengan bahunya yang tegap dan lumayan kekar. Baju itu tidak memiliki lengan dan menampilkan lengannya. Sari ragu, tapi dia suka gaun itu. Sari menarik napas panjang. Dia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Oke, aku pakai gaun ini. Setelah membungkus gaun itu, dia pergi ke salon terdekat untuk menata rambut dan makeup, baru setelahnya pulang dan menunggu Rahmat dan keluarganya menjemput. Ketika Rahmat datang bersama Cahya yang menggendong bayi mereka, visual BBS ada di IG, bergaris bawah Tayuda, keduanya kelihatan agak kaget dengan Sari. Sari, bajunya bagus banget, puji Cahya. Sari salah tingkah, apalagi melihat senyum tulus di wajah Cahya. Makasih. Ya udah, ayo berangkat. Takut keburu macet di jalan, ucap Rahmat. Mereka akhirnya berangkat ke hotel di mana pesta Cici diselenggarakan. Sari merasa aneh mengingat kejadian beberapa jam lalu itu. Dia sampai tidak fokus dan diam saja saat tangannya masih dipegang oleh Elang. Buru-buru Sari melepaskan tangannya dari genggaman Elang. Lo mau kemana? Tanya Elang. Toilet. Elang menghela napas. Dia tidak bisa mengikuti kalau Sari mau ke toilet. Akhirnya, Elang kembali menemui kolega-kolega ayahnya sambil berharap semoga nanti ketemu Sari lagi. Sayangnya, harapan Elang pupus. Dia ketemu lagi dengan Sari hanya saat dia, Rahmat, dan Cahya mau pamit. Resepsi juga sudah selesai. Kedua mempelai pergi duluan karena sudah kelelahan. Pandu dan Cici ke kamar pengantin setelah berpamitan dengan tamu-tamu dekat mereka. Saat masuk, Cici merasa grogi. Kamar di hotel bintang 5 itu adalah pesanan khusus mamanya. Sudah dihias sedemikian rupa dan begitu wangi. Namun, Cici tidak mengekspektasikan hal apapun. Dia ingat kalau Pandu belum jatuh cinta padanya. Saya mau mandi dulu, ucap Pandu. Dia mulai melepas dasi yang melilit lehernya sejak tadi. Cici mengangguk. Lia. Cici diam saja menunggu Pandu selesai mandi. Dia baru sadar untuk melepas gaunnya saat mendengar suara guyuran air di kamar mandi. Cici sudah beralih memakai bathrobe, menunggu giliran mandi. Pandu keluar. Rambutnya basah dengan sedikit air menetes-netes di dadanya. Dia hanya memakai handuk untuk menutupi pinggang sampai lutut. Cici melotot kaget. Hidungnya mendadak perih melihat pemandangan kotak-kotak di perut Pandu. Kamu nggak mandi? Tanya Pandu. Cici gelagapan. Iya ini mau mandi. Cici langsung bergegas ke kamar mandi. Sebelum semakin malu karena ketahuan memperhatikan badan Pandu. Selesai mandi, Cici memeriksa koper. Sialnya, hanya ada lingerie di dalam koper itu. Sebenarnya tidak terlalu terbuka total. Hanya saja, Cici tetap malu menggunakannya. Ini siapa yang naruh pakaian jahanam di koper ini sih? Gumam Cici. Kenapa, Ci? Cici menggeleng. Enggak kok, Pak. Cici agak risih, tapi karena tidak ada pilihan lain, jadi dia memakai lingerie itu. Cici sebenarnya sudah biasa tampil seksi. Dia juga selalu memakai bikini saja saat main di pantai. Namun entah mengapa, malam ini rasanya berbeda. Dia jadi malu. Cici memandangi dirinya sendiri di depan cermin dan menepuk wajahnya sendiri. Apa sih yang kamu pikirin? Pak Pandu, kan belum jatuh cinta sama kamu, Ci. Malam ini pasti nggak akan terjadi apa-apa, batin Cici kesal. Cici lalu duduk di meja rias, bersikap sok cuek meskipun sejak tadi dia bisa merasakan tatapan Pandu yang begitu intens.
Cici menyisir rambutnya di depan meja rias, sambil sesekali melirik Pandu yang duduk di ranjang sambil memainkan ponselnya. Cek, tuh kan. Pak Pandu aja malah main HP. Cici membatin kesal. Dia terus melirik Pandu dari pantulan cermin. Pak Pandu nggak tidur. Nggak capek emangnya? Tanya Cici berusaha memecah keheningan di antara mereka. Kamu sendiri kenapa nggak segera tidur? Saya nunggu kamu. Cici tertawa. Kenapa ditungguin? Aku bukan anak kecil. Kalau mau tidur, silakan aja, Pak. Pandu kelihatan gelisah. Cici jadi mengernyit bingung. Kenapa, Pak? Bisa nggak panggilnya Mas Pandu aja? Kita sudah menikah, nggak enak misal bertemu orang. Cici mengangguk. Lia, nanti aku coba. Lalu mereka saling diam lagi. Suasana seketika canggung. Kok Mas Pandu masih duduk aja sih? Kok nggak tidur? Saya nggak bisa tidur. Cici heran. Kenapa? Hotelnya nggak nyaman, iya? Bukan. Saya ingin tidur sama kamu, jawab Pandu to the point. Cici berdebar kencang. Jelas dia tidak berpikir akan mendapatkan jawaban itu. Namun, Cici lagi-lagi tidak mau terlalu berpikir aneh-aneh, jadi dia datang ke ranjang dan naik di samping Pandu. Ayo tidur, ajak Cici. Pandu menatap Cici lekat-lekat, membuat Cici langsung memalingkan wajahnya karena grogi berat. Sayangnya, Pandu sigap dan langsung menangkup wajah Cici dengan telapak tangannya. Jantung Cici semakin menggila. Bola matanya mulai bergerak-gerak dengan gelisah, seolah berusaha mencari objek lain untuk dipandang asalkan bukan wajah Pandu. Demi Tuhan, Cici tahu Pandu itu tampan dan seksi, tapi malam ini mengapa ketampanan pria itu mendadak naik drastis? Apa Cici sedang berhalusinasi? Yakin mau tidur? Tanya Pandu. Lia, memangnya mau ngapain lagi kalau nggak tidur? Cici memilih kura-kura dalam perahu, alias pura-pura tidak tahu. Ini malam bersejarah untuk kita. Apa kamu nggak mau melakukan hal bersejarah di malam pertama kita? Cici kehilangan kata-kata. Kegugupannya naik berkali-kali lipat. Apalagi Pandu bicara secara ambigu seperti itu. Sejarah apa sih, Mas? Cici masih berpura-pura bodoh, padahal aslinya sudah paham. Benar apa maksud Pandu? Ekspresi di wajah Pandu mendadak berubah kecewa. Dia juga langsung melepaskan tangkupan tangannya di wajah Cici. Sebuah helaan napas panjang tercipta. Ya sudah, mungkin kamu memang nggak mau. Wajar saja, mungkin kamu memang belum ada perasaan apa-apa ke saya, jadi saya akan sabar menunggu. Cici mengerucutkan bibirnya. Cek, nggak kebalik. Bukannya Pak Pandu yang emang belum suka sama aku? Pandu mengernyit. Kenapa Pak Pandu lagi? Iya. Maksudnya Mas Pandu. Cici dan Pandu sama-sama diam. Lalu tak berapa lama, Cici mendadak teringat dengan pembicaraan dia dan Pandu sebelumnya. Oh iya, Mas Pandu masih ada janji sana aku. Pandu mengernyit. Janji apa? Tuh, kan malah dilupain. Waktu itu katanya mau kasih jawaban pas udah akad nikah. Ini bahkan udah selesai resepsi. Mas Pandu udah suka sama aku atau belum sih? Pandu diam. Sebenarnya dia tidak lupa. Dia malah ingin sekali mengatakan kepada Cici bagaimana perasaannya. Namun entah mengapa dia ragu. Dia khawatir Cici tidak memiliki rasa yang sama dengannya. Kalau saya bilang suka, apa kamu percaya? Cici langsung menggeleng. Enggak, soalnya singkat banget nggak ada rasanya. Berarti kamu nggak percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Tanya Pandu. Cici tidak bisa menjawab. Dia juga tidak tahu.
Sejauh ini, Cici tidak pernah benar-benar mengidentifikasi bagaimana kisah cintanya, apakah itu pandangan pertama atau bukan. Suasana benar-benar canggung malam itu. Cici yang terbiasa mudah bicara dan cenil di mana-mana mendadak lebih diam. Bagaimana dia bisa ngelawak kalau mengatasi detak jantungnya sendiri saja sulit. Dia tremor. Cici sadar sejak tadi jemarinya bergetar. Bahkan telapak tangannya berkeringat. Entah sudah berapa kali dia mengusapkan telapak tangannya yang berkeringat di kain sprei ranjang hotel bertabur mawar itu. Pandu menunduk. Dia melihat gerakan tangan Cici sejak tadi yang terus dia gosokkan ke sprei ranjang. Dia berinisiatif menggenggam tangan Cici, dan di sana Pandu baru sadar. Kalau tangan Cici basah sekali. "Ci, boleh nggak saya minta hak saya malam ini?" Jantung Cici berdetak semakin gila-gilaan. Seluruh tubuhnya bahkan sampai lemas. Aliran darahnya terpompa sampai ke wajahnya. Cici yakin wajahnya merah sekali sekarang karena rasanya memang panas. Gila, apakah efek sekamar dengan Pandu bisa sekuat ini? Padahal AC hotel menyala sejak tadi, tapi tubuh Cici rasanya panas kegerahan. Cici menunduk malu. Dia tidak berani terus-menerus memandang wajah Pandu. Cici selalu lemah dengan tatapan Pandu yang begitu lekat, seolah langsung menembus sampai ke dalam relung hatinya. Pandu menarik dagu Cici, membuat wajah wanita itu seketika sejajar dengan Pandu. "Boleh atau enggak?" tanya Pandu lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut. Cici, dengan keyakinan yang tersisa hanya bisa mengangguk. Lidahnya sudah terlalu keluh untuk menjawab, atau dia memang tidak sanggup menjawab. Entahlah. Pesona Pandu benar-benar mengerikan. Cici itu tidak kekurangan kalau hanya asupan laki-laki tampan. Mantan-mantannya selalu dalam kategori lelaki tampan dan terkenal. Namun baru kali ini Cici benar-benar merasakan lemah di hadapan seorang lelaki, dan dia adalah Pandu. Pandu tersenyum tipis. Lalu mendekatkan wajahnya, dan kepala Cici otomatis mundur. Saat melihat hal itu, Pandu terkekeh. Takut? Ya. Cici menggeleng, padahal batinnya sudah berteriak gila-gilaan. Rasanya seperti berada di tempat berbahaya, dengan seekor harimau jantan ganas yang akan menerkamnya. Kalau begitu kenapa menjauh? Ditantang seperti itu membuat Cici terpicu. Dia dengan sok berani mengalungkan kedua lengannya pada leher Pandu, membuat jarak wajah mereka semakin dekat. Kulit Cici terasa bergelenyar ketika pucuk hidung Pandu menggesek pucuk hidungnya sendiri. Napas pria itu seolah berusaha meraih napasnya. Cici menyesal sok berani. Sekarang, dia lagi-lagi merasa rentan. Dia tahu Pandu yang akan mendominasi dirinya di ranjang. Cici hendak menarik lengannya dari tengkuk Pandu, tetapi mendadak ditahan oleh lengan kekar Pandu. "Kenapa mau dilepas?" tanyanya. Suara rendah Pandu mendadak terdengar seksi di telinga Cici, membuatnya semakin merinding sejadi-jadinya. Aku." Sebelum Cici sempat protes, kata-katanya sudah ditelan oleh bibir Pandu. Pelan. Hanya beberapa detik berlalu, tetapi Cici merasa itu sudah terlalu lama. Dia refleks mendorong Pandu untuk menyudahi sapaannya. Kelamaan," keluh Cici. Asupan oksigennya seakan ditarik sampai habis dari dalam paru-parunya. Pandu menyeringai sambil mengusap bibirnya sendiri yang basah. Gestur itu tampak menggoda, membuat Cici semakin mabuk dalam pesona Pandu. Oke, tapi Mas Pandu masih maju-majuin kepala gitu." Pandu tertawa. "Tadi, kan kamu sudah ngasih saya izin." "Lia sih, tapi kan." Sialnya, malam ini Pandu mendadak jadi agresif. Cici sampai harus menolehkan wajahnya ke arah lain hanya karena belum siap dipangut lagi.
La merinding sejadi-jadinya saat merasakan kecup, Pandu malah jatuh ke rahangnya. Cici bahkan tidak tahu sejak kapan dirinya sudah berbaring tak berdaya di ranjang dengan tubuh Pandu di atasnya. Cici berusaha menemukan suaranya, sebentar. Tahan dulu, injury time, Pandu tersenyum. Tadi katanya diizinkan. Ah, sial. Tentu saja Cici mengizinkan. Namun, dia tidak menyangka kalau respon tubuhnya akan sebegini kewalahan. Tangan Pandu yang sejajar dengan pinggang Cici beralih mengusap pelan pinggang ramping wanita itu. Lenguhan tercipta. Pinggang adalah salah satu bagian tubuh Cici yang lumayan sensitif. Pandu kembali memiringkan kepala. Napasnya mengejar dan kali ini bibirnya tidak hanya menaut, tetapi menyesap lebih dalam. Aroma samar lemon segar memberitahunya apa yang dikecap Cici sebagai pembersih mulutnya saat mandi tadi. Cici mengerang tertahan. Dia kesusahan untuk mencengkeram bagian dada Pandu dan mendorongnya menjauh. Dadanya sesak, tapi dia juga merasa nikmat.